Shalom, selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa di pagi yang indah ini bersama dengan Mana Rema. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang satu topik yang harus menjadi pemahaman kita dan menjadi bekal untuk kita menjalani sepanjang hari ini, yaitu tidak pernah mengecewakan. Tuhan tidak pernah mengecewakan. Mari kita buka di dalam kitab Nabi Yeremia pasal 32 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Ah Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar dan dengan lenganmu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah satu pengakuan dari seorang nabi yang bernama Yeremia di dalam dia menghadapi situasi kondisi untuk menyuarakan suara Tuhan kepada umat Israel yang kita kenal dan kita tahu bahwa bangsa Israel adalah orang-orang yang tegar tengkuk. Tetapi di dalam hal menyampaikan suara kenabian kepada mereka semua, Yeremia secara manusia terkadang mengalami situasi kondisi yang sulit. Tetapi dia punya keyakinan yang kokoh bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena kepercayaan atau iman percaya Nabi Yeremia kepada Tuhan sungguh luar biasa. Dalam pengakuannya Nabi Yeremia mengakui bahwa Tuhan itu yang empunya dunia ini. Alam semesta, langit dan bumi Tuhan ciptakan. Semua ada di dalam kendali ataupun di dalam kedaulatan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sehingga Nabi Yeremia itu menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan kepada masyarakat di tengah-tengah mereka di dalam kegoyahan ataupun ketegar-tengkukan orang-orang Israel. Tetapi ada satu yang menjadikan kekuatan untuk Nabi Yeremia yang ditanamkan atau dikabarkan kepada bangsa Israel yang mayoritas tegar tengkuk. Dia berkata, tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Saudara, kalau kita melihat situasi kondisi pada saat ini yang kita alami sepanjang hari ini, mungkin ada persoalan demi persoalan, ada pergumulan demi pergumulan, masalah demi masalah yang kita hadapi silih berganti. Secara manusia kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Secara manusia kita bingung apakah masalah ini bisa terselesaikan. Secara manusia kita bingung apakah beban atau pergumulan ini kapan berakhirnya. Dan apakah kita mampu mengatasi semuanya. Saudara, Nabi Yeremia mengatakan, tiada mustahil bagi Tuhan. Karena Tuhan yang Yeremia sembah dan yang sama yang kita sembah itu adalah Allah yang empunya dunia ini, alam semesta. Segala kuasa takluk di hadapan Tuhan. Tidak ada yang mustahil di mata Tuhan. Oleh karena itulah kita patut belajar dari Nabi Yeremia ini bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka saudara patut untuk semakin kokoh iman percaya kepada Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara, oleh karena itulah apapun harapan saudara di dalam setiap pergumulan setiap hari, dalam setiap persoalan yang dihadapi sepanjang pekerjaan yang saudara kerjakan, percayalah, tetap menaruh pengharapan di dalam Tuhan Yesus saja. Karena apa? Pengharapan yang berpusat pada Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Karena bagi Dia tidak ada yang mustahil. Oleh karena itu saudara, mari memang kita punya keyakinan, kita punya pengharapan, dan kita juga diberikan hikmat oleh Tuhan, akal dan budi kita untuk kita mengarungi dunia kehidupan kita sepanjang hari ini. Tetapi mari kita kembalikan, jangan kita memasang target apapun dalam hidup kita. Jangan kita mencoba ataupun kita berusaha dengan kekuatan diri kita sendiri. Pasti ada keterbatasan. Karena manusia adalah makhluk yang terbatas. Sehebat-hebatnya manusia tidak akan mampu untuk mengatasi segala persoalan demi persoalan. Kita butuh pribadi yang dapat menuntun kita. Kita butuh pribadi yang dapat memberikan pengharapan kepada kita. Kita butuh pribadi yang punya kuasa atas dunia ini. Segala makhluk tunduk kepada pribadi ini, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu saudara, apapun yang terjadi dalam hidup kita,
pengharapan apapun yang kita pusatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, maka mari kita kembali. Ketika Tuhan bekerja, tiada mustahil bagi Tuhan. Maka kita perlu mawas diri dalam kehidupan kita untuk tetap kita berpegang teguh kepada pengharapan yang berpusat kepada Tuhan. Yaitu apa? Biarlah kehendak Tuhanlah yang terjadi untuk kita. Manusia boleh punya pengharapan, manusia boleh berkehendak, tetapi kita kembalikan kepada kehendak Tuhan. Biarlah karena kehendak Tuhan yang terjadi dalam diri kita, itulah yang terbaik dan akan mendatangkan berkat-berkat kemenangan untuk kita semua. Di dalam Markus pasal 14 ayat 35 sampai dengan 36 dikatakan demikian, apa peristiwa Tuhan Yesus ketika dia mau ditangkap, dia berdoa kepada Tuhan. Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Saudara, inilah pengakuan daripada Tuhan Yesus dan diajarkan kepada murid-muridnya dan kepada kita semua, bahwa kalau boleh lalukan cawan ini, tetapi biarlah kehendak Bapa lah yang terjadi dalam dirinya. Karena bagi Bapa tidak ada yang mustahil. Oleh karena itu saudara sebagai makhluk sosial, saudara diberikan roh, saudara dituntun oleh Tuhan, diberikan hikmat untuk menjalankan segala aktivitas kita. Kita boleh menaruh pengharapan, kita boleh mengerjakan bagian-bagian kita, tetapi mari kita kembalikan. Setelah kita kerjakan bagian-bagian kita, maka kita kembalikan bagian Tuhan yang akan Tuhan kerjakan. Jadi bukan kita tunduk kepada takdir, tetapi kita harus melawan takdir, melakukan apa yang terbaik yang harus bisa kita kerjakan. Sehingga apa yang terjadi, semua boleh kembalikan kepada kehendak Tuhan yang terjadi. Karena ketika kita mengikuti kehendak Tuhan, maka hasilnya pasti akan terbaik untuk kita, untuk dunia, dan membawa kita kepada kekekalan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tetapi biarlah apa yang Tuhan kehendaki saja yang terjadi. Oleh saudara dan ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari jalani sepanjang hidup hari-hari ini bersama dengan Tuhan. Lakukan bagian yang saudara dapat kerjakan, berserah kepada Tuhan, taruh pengharapan sepenuhnya kepada Tuhan, dan kita kembalikan, biarlah kehendak Tuhanlah yang terjadi. Karena ketika kita mengikuti kehendak Tuhan, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Dan kita sanggup bersama dengan Tuhan mengerjakan perkara-perkara yang besar bersama dengan Tuhan. Beban-beban kehidupan kita, pekerjaan yang ada di depan mata kita, mari kerjakanlah semampu kita dengan maksimal. Selanjutnya ada bagian yang di luar batas kemampuan kita, itu adalah bagian Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena Tuhan yang empunya dunia ini, alam semesta, bumi dan langit itu ada di dalam genggaman Tuhan. Tidak ada yang dapat mengambil bagian ini selain Tuhan yang maha besar itu. Bersama dengan saudara dan saya, kita sepanjang hari ini dapat melakukan perkara-perkara yang Tuhan izinkan terjadi dalam diri kita. Dan kita akan tampil sebagai orang-orang yang menang. Dapat mengatasi persoalan, menjalani sepanjang hari kita dengan kekuatan daripada Tuhan. Mungkin hari ini belum selesai, tapi itu bukan karena kita tidak mampu. Tapi Tuhan menginginkan semua terjadi, semua dapat terselesaikan menunggu waktunya Tuhan. Karena kalau kita mengikuti waktunya Tuhan, maka hasilnya akan indah pada waktunya dan terbaik. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu, di mana pagi hari ini kami boleh dikuatkan dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tuntun kami sepanjang hari ini. Dan Tuhan, tunjukkan jalan-jalan kami untuk sepanjang hari ini. Dan keberadaan kami, pengharapan kami, hanya kami taruh sepenuhnya ada di dalam tangan Tuhan. Karena tangan Tuhanlah, kehendak Tuhanlah yang terjadi dalam diri kami, akan mendatangkan kebaikan untuk kami. Kami serahkan saudara kami, Bapak Ibu semuanya, di sepanjang hari ini di dalam berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.